Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali kajian spesialis, kajian ulumul Quran, ilmu Al-Quran yang melihat, yang memandang kitab suci Al-Quran dari berbagai macam aspeknya, dari berbagai macam sisinya. Tentunya ilmu ini adalah ilmu yang sangat, insya Allah bermanfaat, yang sangat luar biasa, karena memberikan bimbingan kepada kita semua agar benar-benar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian juga memahami pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Ali Imran surah 3 ayat 15 sampai ayat 17 memberikan informasi kepada kita semua, yaitu mengenai 3 hadiah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hadiahnya 3, sahabat hijrah, tidak tanggung-tanggung. Kalau kebanyakan manusia ketika berlomba dapat hadiahnya hanya 1, juara 1, juara 2, juara 3, dan juara harapan. Nah, pada ayat ini Allah memberikan informasi kepada kita secara khusus, kepada orang-orang yang bertakwa akan diberikan 3 hadiah sekaligus. Tentunya sangat luar biasa. Allah memberitakan melalui ayat ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakanlah ya Rasulullah, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum," yaitu berikan informasi, berita yang sangat penting kepada orang-orang yang bertakwa bahwa ada yang lebih baik daripada yang demikian itu. Pada ayat 14 surah Ali Imran sebelum ayat 15 ini menjelaskan tentang
kecintaan manusia terhadap lawan jenisnya. Ya. Orang tua cinta terhadap anak-anaknya, kemudian cinta terhadap harta benda, ya, emas, perak, kemudian kuda pilihan, ya, jabatan, kemudian binatang ternak, sawah ladang. Itu kecenderungan manusia untuk mencintainya. Melalui ayat ini Allah informasikan ada yang lebih baik daripada yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama hadiahnya adalah jannatun tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hal ini memberikan gambaran betapa indahnya surga. Merupakan tempat yang nyaman, tempat yang sangat istimewa tentunya. Belum luasnya, ya, surga itu sangat luar biasa. Ini Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian tentunya di surga kalau sendirian masih sepi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hadiah yang kedua, yaitu azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan yang disucikan. Tentunya bagi bapak-bapak semua, hadiahnya adalah bidadari-bidadari yang cantik-cantik, yang muda belia, yang wangi-wangi, yang siap melayani kita kapan saja. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah waridwanu minallah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 hadiah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak akan mendapatkan 3 hadiah ini. Allahu basirun bil ibad, dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kasih sayangnya memberikan tuntunan kepada kita, memberikan rincian kepada kita terhadap orang-orang yang akan mendapatkan 3 hadiah, yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah memberikan penjelasan pada ayat 16 dan 17 surah Ali Imran ini. Yang pertama adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada Engkau ya Allah, tetapi iman kami ya Allah selalu turun naik. Bahkan naiknya jarang sekali, turunnya banyak sekali. Juga faghfir lana dzunubana, ya ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan-kekhilafan kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada siksa api neraka. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama ini adalah tiket untuk mendapatkan 3 hadiah itu, yaitu dengan doa ini. Surah Ali Imran ayat 16. Mari kita biasakan berdoa dengan ayat ini, dengan doa ini. Apakah selepas sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah lainnya, kita mohon kepada Allah dengan doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Juga tentunya agar iman kita meningkat, agar iman kita bertambah, mau tidak mau tentunya kita harus berupaya meningkatkan wawasan kita, kualitas keilmuan kita, khususnya dengan mempelajari kitab suci Al-Quran ini. Kemudian waghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Kita pun tentunya sebagai manusia biasa, kita berusaha selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak istighfar, dengan kalimat yang pendek, yang sedang, yang panjang, tergantung kita semua. Yang pendek astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Agak panjang dikit astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian tentunya dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun berupaya untuk
menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Juga waqina azabannar, dan jauhkanlah kami ya Allah daripada siksa api neraka. Dalam konteks kita memohon dijauhkan dari siksa api neraka itu, nah kita pun tentunya berupaya, kita pastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, yaitu yang otomatis jauh daripada siksa api neraka. Caranya bagaimana? Allah memberikan tuntunan. Salah satunya adalah pada surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan acuan kepada kita, bahkan seluruh umat manusia dipanggil mulai ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kunu mimma fil ardi halalan طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai seluruh umat manusia, makanlah dari apa-apa yang Allah berikan di bumi ini dengan cara halalan thayyibah. Artinya apa? Usaha kita, pekerjaan kita harus berdasarkan halalan thayyibah. Kita bekerja dengan cara yang halal thayyibah, kita jauhkan daripada pekerjaan-pekerjaan yang merugikan orang lain, termasuk misalkan korupsi, menipu orang, menzalimi orang, menyakiti orang. Nah, kita pastikan tentunya kita dengan cara yang halalan thayyibah. Juga janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah merupakan musuh yang nyata bagi kamu semua. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pahami doa ini, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meraih 3 hadiah. Kemudian ayat 17 surah Al-Imran memberikan rincian yang berkaitan dengan karakteristik, karakter tabiat orang-orang yang bertakwa, yaitu as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Selain berdoa, kita pastikan menjadi orang-orang yang sabar. Sabar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sabar dalam menjauhi maksiat, juga sabar tentunya dalam menghadapi ujian dan cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian was-sadiqina, dan orang-orang yang jujur. Jujur dalam hatinya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam perkataannya. Satu paket. Nah, untuk mencapai as-sadiqin, orang jujur itu, kembali lagi kita harus mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang luas, khususnya adalah tuntunan kitab suci Al-Quran. Kemudian wal qanitina, orang-orang yang tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks qanitina ini, kita semua pastikan sahabat hijrah agar kita mampu memanage waktu yang Allah berikan kepada kita setiap hari 24 jam. Bagaimana agar dijadikan sebagai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsipnya di dalam ajaran Islam, semua apa yang kita lakukan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau kita niatkan semua pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu dijadikan rangkaian ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalkan ketika kita berangkat untuk melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, jangan lupa sahabat hijrah, terlebih dahulu ambil air wudhu. Kalau perlu sholat dulu 2 rakaat. Habis itu kita melangkahkan kaki kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka perjalanan kita, detik-detik kita, menit-menit kita, jam kita, semua
dijadikan sebagai ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita tidur. Ketika mau tidur kita ambil air wudhu dulu ya. Kita membaca doa ya. Kemudian kita niatkan dengan zikir ya sampai kita tertidur. Itu semua buat tidur pun berarti dijadikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita sebagai orang wal qanitina, orang-orang yang tunduk patuh taat kepada Allah, artinya 24 jam setiap hari kita jadikan sebagai ladang ibadah. Kemudian wal munfikina, orang-orang yang mendermakan hartanya. Bahkan kita lihat setiap paparan uraian kitab suci Al-Quran, ibadah sholat selalu digandengkan dengan kewajiban, yaitu mengeluarkan zakat, baik zakat wajib maupun zakat sunnah. Itu memberikan gambaran agar kita termasuk orang-orang yang dermawan, di mana orang yang melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kepedulian terhadap kehidupan sosial, mempunyai kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkannya. Maka kita pun sesuai dengan kemampuan kita latih diri kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mampunya sedekah setiap hari 5.000 ya 5.000, 10.000 ya 10.000, 50.000 ya 50.000 ya 100.000 ya 100.000. Apalagi setiap hari sedekah 1 juta, wah luar biasa sekali ya. Nah ini beberapa informasi adalah wal munfikina, jadikanlah kita sebagai orang-orang yang dermawan. Kemudian yang terakhir yaitu wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Tatkala kebanyakan manusia masih tertidur lelap, kita bangun, kemudian kita mengambil air wudhu, ya kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setelah itu ya kita memohon ampunan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 sambil kita renungkan ya. Ingat mungkin dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan-kekhilafan kita. Kita renungkan. Apalagi kalau kita sampai mencucurkan air mata, tentunya akan lebih utama lagi, karena air mata yang keluar dari istighfar ini insya Allah menjadi sebuah tanda untuk masuk ke dalam surga dan diharamkan masuk neraka. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tentunya kelak akan mendapatkan 3 hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan surganya, mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan, kemudian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia ini mungkin belum diberikan. Salah satunya mungkin ada keinginan kita, ya, kita pengen bertemu dengan orang-orang tua kita, kakek nenek kita, buyut-buyut kita yang dulu belum pernah bertemu dengan kita. Mungkin dengan para pejuang Islam, ya, para waliullah. Dan tentunya kita mempunyai keinginan, tentunya ya, sangat kangen, rindu bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keridhaan Allah kelak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapat memahami ya firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 15 sampai 17 ini, dan kita jadikan, kita cocokkan pribadi kita masuk kepada ayat tersebut sehingga kelak kita mendapatkan hadiah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.